pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, ya. Membuat sebuah karangan bebas. Temanya boleh apa aja. Misalkan tema tentang liburan, tema tentang hewan, tema tentang gunung, keindahan alam, tema tentang pohon-pohon, boleh apa aja. Ya. Yang penting hari ini kita akan membuat sebuah karangan bebas. Nah, gimana caranya? Bapak akan jelaskan dulu caranya. Yang pertama, tentukan judulnya, temanya. Kita menentukan tema. Temanya boleh tentang liburan, boleh tentang pengalaman, boleh tentang keadaan lingkungan secara warga, boleh tentang lingkungan sekolah, boleh apa aja. Yang kedua, kemudian judul. Buat judulnya. Contoh kalau kita menggunakan tema binatang, kucingku yang lucu, gitu ya. Nanti itu judulnya tuh, kucingku yang lucu. Kemudian gagasan utamanya dijabarkanlah dari judul tadi. Dari kucing tadi dijabarkan, ya, itu menjadi sebuah gagasan. Kemudian terus jabarkan lagi menjadi gagasan penjelas. Dan kemudian terakhir nanti penutup, ya. Penutup itu merupakan sebuah pesan. Ini gagasan penjelas nih. Nanti terakhir penutup. Ini karangannya. Yang pertama yaitu menentukan tema, boleh kaitannya dengan liburan sekolah, boleh kaitannya dengan tema alam, boleh kaitannya dengan tema binatang. Yang kedua menentukan judul, yang ketiga gagasan utama, gagasan penjelas, kemudian penutup. Ya. Ini adalah rangka karangannya. Sudah siap semuanya? Ya, silakan mulai dari sekarang. Silakan kalian berimajinasi, bayangkan, kemudian gambarkan menjadi sebuah cerita karangan deskriptif bebas. Nanti kita akan presentasi. Silakan mulai dari sekarang. Bapak, karangan kamu udah beres belum? Belum nih, aku juga bingung. Yang kamu udah belum? Belum, aku juga bingung nih. Ayo cepat tulis karangannya, gabung. Ini udah belum? Belum, belum. Gimana anak-anak dengan karangannya, udah beres belum? Kok banyak yang belum sih? Kenapa sih? Bingung perakainya, apa bingung menuangkan ide dalam tulisannya? Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Jailani. Saya guru kelas 5 di SDN Tarumanegara, Kecamatan Cigelis. Kemampuan menulis karangan bebas siswa SDN kelas 5 Tarumanegara 3 Kecamatan Cigelis ini masih dianggap kurang, karena mereka masih kesulitan dalam mengembangkan ide atau gagasan untuk dituangkan dalam sebuah karya tulisan. Mereka sering menganggap bahwa tulisan itu sangat membosankan karena hanya berlangsung di dalam kelas, berpusat hanya pada buku paket saja. Padahal di sekitar lingkungan sekolah ini banyak potensi sekali, mulai dari sawah, kebun, hutan yang bisa dijadikan sebagai sumber media belajar untuk siswa-siswi di sekolah kami. Nah, melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu melakukan suatu tindakan aksi nyata perbaikan pembelajaran. Menulis yang tidak hanya mengandalkan imajinasi saja, tapi bisa secara langsung menggunakan media kebun tani. Nah, lahirlah di sini gagasan program dengan nama Combro. Ini adalah salah satu makanan yang sering dimakan oleh kami selaku warga Pandeglang. Akronim dari Combro itu ialah cerita oleh murid berbasis observasi. Program ini sebuah upaya pendekatan menulis yang menempatkan siswa sebagai pengamat aktif langsung di lingkungan sekitar. Contohnya di lingkungan kebun, sehingga mereka memiliki pengalaman yang bermakna di sana. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan ASI yaitu ada 3. Yang pertama yaitu paradigma siswa dan guru yang sering menganggap bahwa kegiatan menulis itu sangat sulit sekali dilakukan.
Yang kedua, keterbatasan waktu dan pengorganisasian kegiatan di luar kelas itu perlu sekali persiapan yang matang. Yang ketiga, kesiapan siswa dalam melakukan observasi dan merefleksi. Tidak semua siswa itu terbiasa mengamati dengan teliti atau mencatat hasil pengamatannya dalam sebuah karya tulisan. Dalam kegiatan aksi dari program Combro yang saya lakukan, yang pertama yaitu saya melakukan sebuah perencanaan dan perubahan paradigma, di mana kegiatan ini dimulai dari saya berdiskusi dengan siswa dan juga rekan-rekan guru dalam menjalin kolaborasi, sehingga disinilah prinsip berkesadaran ditanamkan. Bapak lihat, kalian kemarin banyak menemukan berbagai kesulitan, betul tidak? Bapak tanya sekarang nih, pernah tidak kalian membuat sebuah cerita atau karangan yang berkaitan dengan pengalaman kalian pribadi masing-masing? Tuh. Apa? Membuat cerita liburan sekolah. Jadi setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas terkait dengan kegiatan mengajar, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk mengarang bebas. Menurut Tina sendiri selaku guru PJK, ada masukan tidak buat saya? Mungkin Pak Jujun, kalau misalkan anak-anak kesulitan mengalami kelas karena mungkin terkendala inspirasi gitu ya. Iya. Mungkin anak-anak itu bisa dibawa ke luar kelas, ke kebun misalkan, supaya mereka lebih banyak melihat objek gitu, biar terinspirasi. Dengan mereka sebelum berarti mereka punya pengalaman nanti. Ya begitu. Menurut Ibu Ami gimana? Kalau menurut saya, Pak Jujun lebih menambahkan lagi, misalkan dengan cara anak-anak itu dibawa untuk bernyanyi. Yang kedua, saya menyusun sebuah draft cerita atau karangan berdasarkan observasi menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Siswa dibekali lembar observasi untuk menerapkan praktik pedagogis reflektif agar makna yang mereka dapatkan dari proses pengalaman langsung di kebun dan bagaimana mereka mendapatkan objek bisa menjadi suatu pesan dalam bentuk sebuah tulisan. Yang ketiga yaitu sesi umpan balik dan penyempurnaan, di mana di sini saya membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, di mana siswa untuk mempresentasikan hasil dari karya tulisannya di lingkungan kelompok belajarnya, dan kelompok yang lain menanggapi terkait dengan hasil karya dari teman-temannya. Saya juga di sini menerapkan yaitu personal menggunakan prinsip 2 pujian dan 1 saran. Saya memuji hasil karya mereka dan saya memberikan saran untuk perbaikan-perbaikan di tulisan mereka kemudian hari. Bergabung atau menggunakan diri sendiri. Sebaliknya, mereka bekerja sama menggunakan kemampuan individu. Arti ceritakan yang Nah, kegiatan selanjutnya yang keempat yaitu dari kegiatan aksi yang saya lakukan yaitu publikasi cerita dalam bentuk digital. Keberhasilan dari program Combro ini yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap lingkungan. Yang ketiga, terbangunnya budaya saling apresiasi dan saling belajar di antara siswa-siswa, di mana dalam kelompok belajar tadi siswa dapat memberikan masukan, mengapresiasi terhadap hasil karya teman belajarnya. Dan yang ketiga, media alam seperti kebun, sawah, dan sungai itu bisa dijadikan sebagai media untuk belajar. Bukan hanya di kelas, tapi kita bisa belajar itu di lingkungan sekolah, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi mereka. Akhir kata, sebagai penutup program Combro ini, cerita oleh murid berbasis observasi telah memberikan pengalaman yang bermakna dan kontekstual buat mereka. Karena proses pembelajaran di sini siswa mengalami secara langsung, menemukan objek yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasa untuk dituangkan dalam berbagai tulisan cerita karangan singkat. Saya menyadari bahwa praktik baik ini adalah bukan sebuah akhir untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, tapi ini merupakan sebuah proses awal perjalanan panjang yang untuk terus Bapak Ibu guru semua berinovasi
dalam meningkatkan khususnya kemampuan menulis siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.